Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ira Mirawati bertemu kembali di acara Hard Talk, hasil riset dan diseminasi dari penelitian-penelitian di Universitas Padjadjaran, persembahan dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Oke, kali ini kita punya topik yang sebenarnya tuh mungkin dekat dengan kita ya, dan kita perlu paham sekali tentang situasi-situasi di mana mungkin kita bisa terlibat dengan yang namanya wan prestasi. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah penelitian yang berjudul prospek pengaturan dan parameter ganti kerugian imaterial dalam gugatan perbuatan melawan hukum dan wan prestasi untuk memberikan kepastian hukum. Nah, penting banget ya kalau dilihat dari judulnya. Dan sudah hadir bersama kita di sini tamu kita yang spesial, Ibu Rai Mantili dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Ibu apa kabarnya? Baik, Ibu Ira. Kita namanya sama loh. Oh gitu? Ira, Rai. Itu Oh kan iya. satu zonasi ya. Mirip lah ya. Satu zonasi. Sama-sama ceria ya. Oke. Nah, Ibu Rai ini tadi ya penelitiannya di bidang hukum tentu saja. Boleh mungkin Bu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Ibu Ira. Selamat siang ya semuanya. Saya Rai Mantili, saya dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Saya diminta sebetulnya oleh oleh dekan katanya untuk mengisi di sini. Senang sekali sebetulnya bisa memberi ilmu hukum lah gitu ya. Apalagi yang memang bidang saya ini adalah hukum perdata. Hukum perdata itu adalah hukum yang tanpa kita sadari itu di dalam diri kita juga sudah ada hukum perdatanya gitu ya. Jadi seperti misalnya kita melakukan perkawinan, itu kan sudah ada anak lahir, itu sudah ada gitu. Jadi dari dalam kandungan pun hukum perdata itu sudah melekat di dalam tubuh bayi tersebut gitu. Oke. Hanya banyak di antara kita mungkin tidak menyadari ya, dan belum paham pentingnya serta belum aware juga ya terhadap berbagai kaidah atau aspek dalam hukum perdata itu ya Bu. Terima kasih karena Bapak Dekan sudah menugaskan Bu Rai ya, sehingga kita hari ini bisa ngobrol-ngobrol. Saya agak bingung kadang mau manggil Bu atau Teteh karena sepertinya seumuran dengan saya. Iya boleh, biar tampak muda ya. Iya. Biar Ibu mah cuma buat mahasiswa aja. Betul ya, oke. Nah baik, Teh boleh diceritain mungkin ya apa sih yang melatar belakangi sampai melakukan penelitian ini? Baik, ini nggak apa-apa saya cerita kalau ini adalah disertasi saya. Boleh, ya. sangat boleh. Jadi sebetulnya ini adalah disertasi saya pada saat saya menempuh kuliah S3 di Universitas Gadjah Mada. Nah awalnya itu kan memang judulnya bukan ini tadinya membahas mengenai kepailitan gitu ya. Cuma kok kayaknya setelah dijalanin kok kayaknya kurang rame gitu ya. Nah ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol, ada kan teman misalnya dari dia lawyer, hakim gitu ya. Jadi permasalahan mengenai ganti kerugian ini memang banyak dimintakan oleh para penggugat, namanya penggugat yang melakukan gugatan itu penggugat. Nah di setiap gugatannya itu selalu ada ganti kerugian imaterial. Mungkin juga banyak kan artis-artis ya yang menuntut ganti kerugian imaterial gitu ya. Kadang kan jumlahnya juga miliaran gitu ya. Sedangkan untuk materialnya yang dia itu juga tidak terlalu besar dibandingkan imaterialnya. Nah ini saya ingin sebetulnya mengupas gitu ya. Jadi kalau melihat dari putusan-putusan hakim itu ada yang mengabulkan, ada juga yang enggak. Nah saya ingin melihat parameter hakim ini sebetulnya apa sih dalam dia mengabulkan atau tidak mengabulkan itu, apa pertimbangannya gitu. Oh jadi ingat kasus selebriti mah yang terbaru mungkinnya karena saya nonton gosipnya yang artis menggugat hotel ya. Menggugat hotel. Karena mengeluarkan dia yang harus itu ya. Ya ternyata digugat balik dan nilainya MM-an kan. Iya betul. Ini juga ya, maksudnya apakah kalau suatu saat saya terkena amit-amit ya, tapi kasus seperti itu apa yang harus dilakukan? Nah, jadi kita harus memiliki pengetahuan yang cukup ya tentang ininya. Kalau saya digugat balik dia pingsan apa kayak. Oke. Nah, Teh berikutnya mungkin boleh dijelaskan ya, apa sih perbedaan ganti kerugian di perkara wan prestasi sama perbuatan melawan hukum? Apa bedanya wan prestasi sama perbuatan melawan hukum itu? Ya, jadi sebetulnya karena hukum itu kan banyak juga
ininya ya, persepsi orang dalam lihat pasal-pasal gitu ya. Jadi saya ceritakan dulu. Jadi kalau misalnya kita melihat nih di websitenya Mahkamah Agung gitu ya, di situ kan ada perkara-perkara. Nah, perkara yang paling banyak itu adalah perbuatan melawan hukum dan wan prestasi. Kalau wan prestasi itu berarti kita melakukan suatu ingkar gitu ya terhadap suatu perjanjian yang telah kita buat nih. Oh, dia nggak melaksanakan, dia melaksanakan atau terlambat misalnya ya, dia tidak melaksanakan sama sekali. Nah, itu namanya wan prestasi dia. Tapi kalau perbuatan melawan hukum itu misalnya ada suatu aturan di dalam hukum tapi dia langgar hingga menyebabkan kerugian bagi pihak yang lain. Misalnya tanpa disengaja lalai aja ya, misalnya saya mundurin mobil nih, taunya nabrak gitu ya, orang kan minta ganti gitu ya untuk memperbaiki. Nah, itu namanya perbuatan melawan hukum karena dasar atau peristiwa hukumnya itu bukan dari suatu perjanjian. Oh, oke. Gitu. Nah, di dalam KUH Perdata, jadi KUH Perdata itu adalah peraturan yang masih digunakan oleh kita. Itu produk dari Belanda sebetulnya. Nah, Belanda sendiri juga sudah memiliki KUH Perdata yang baru gitu ya. Nah, kita ini masih menggunakan, tetapi di dalam KUH Perdata itu kalau dilihat bahwa ganti kerugian untuk wan prestasi itu sudah disebutkan bahwa kalau misalnya seseorang melakukan wan prestasi itu apa saja yang bisa kita minta dituntut gitu ya. Yang pertama itu adalah kerugiannya, biaya, bunga gitu ya. Jadi, nah tapi gimana kalau misalnya perbuatan melawan hukum? Kalau wan prestasi kan udah jelas di dalam perjanjian. Kalau terlambat gitu ya, biayanya bunganya berapa gitu ya, dan kerugian-kerugian lainnya sudah disebutkan dalam perjanjian. Tapi kalau perbuatan melawan hukum kan enggak gitu. Nah, makanya sebetulnya munculnya ganti kerugian imaterial ini adalah dari suatu perbuatan melawan hukum. Kayak tadi saya ceritakan, misalnya mobil saya baru nih tapi nggak pakai asuransi misalnya, atau hadiah dari seseorang misalnya, tiba-tiba ketabrak nih sama orang. Saya orangnya minta ganti kerugian, orangnya nggak mau ganti gitu ya. Kalau misalnya dilihat dari material, kerugian material kan berapa biaya perbaikan mobil itu. Tetapi imaterialnya adalah dengan ditabrak itu, wah saya jadi ke kampus jadi terlambat misalnya ya, ke kampus harus terlambat, lalu juga buang-buang waktu, saya harus ke bengkel, hati saya sedih gitu kan misalnya, wah ini mobil dari siapa gitu ya, tapi saya sedih nih ngeliat mobilnya wujudnya nggak baru lagi, nggak bersih lagi gitu, contohnya seperti itu. Nah, di dalam praktek karena tadi saya sebutkan bahwa untuk ganti kerugian wan prestasi itu sudah jelas diatur dalam KUH Perdata, tapi banyak juga nih tuntutan di dalam perkara wan prestasi ini dimintakan ganti kerugian imaterial gitu. Jadi katanya ada juga yang menyatakan bahwa kan bisa saja dari suatu perjanjian yang tidak jadi dilaksanakan membuat seseorang menjadi sedih, stres misalnya seperti itu. Jadi imaterial itu adalah suatu kerugian yang memang tidak bisa dihitung gitu. Jadi untuk gimana sih cara menghitungnya gitu ya. Cuman kan kalau dari Fakultas Hukum kan kita nggak belajar itu ya, nggak belajar penghitungannya. Cuman kita belajar bahwa ini belum ada nih aturannya. Jadi di dalam kejadian sehari-hari gitu ya, dalam gugatan banyak nih orang minta tuntutan ganti kerugian imaterial. Tetapi aturannya nggak ada. Kita kan yang pertama karena kita adalah negara hukum gitu ya, apa-apa harus ada dari aturan juga gitu, agar adanya kepastian hukum lah gitu ya, sesuai dengan tema ini gitu. Betul. Ada nggak sih Bu di mana kasus tuntutan ganti rugi imaterialnya itu lebih besar dibandingkan dengan materinya? Iya, banyak malah. Jadi misalnya kan kalau material itu karena bisa dihitung tadi ya, kerugiannya apa saja bisa dirinci. Tapi kan imaterial enggak gitu. Nah, makanya maksud saya begini, kita menuntut ganti kerugian imaterial bermiliar-miliar, kalau orangnya itu tidak mampu untuk membayar kan percuma juga sebetulnya ya. Jadi yang saya harapkan kalau memang benar dia mengalami suatu kerugian imaterial, harus ada nih gitu ya pedomannya bagi hakim yang mengabulkan ini, gimana sih gitu cara penilaiannya dan lain sebagainya gitu. Nah, berarti kan kalau selama ini ada tidak peraturannya tentang bagaimana hakim menetapkan kerugian imaterial yang harus diganti itu? Kalau pada prakteknya selama ini seperti apa? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau hakim itu kan dianggap tahu hukum katanya. Hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia. Hakim itu tahu hukumnya gitu. Tapi kan pendapat hakim juga berbeda-beda. Nah, kita bisa sih melihat misalnya ada putusan hakim yang terdahulu gitu ya, dijadikan patokan atau pedoman hakim selanjutnya. Tapi kan itu berbeda ya. Jadi bukan sumber hukum yang pertama lah gitu kan. Harusnya sumber hukum yang pertama itu adalah
undang-undang gitu. Undang-undangnya belum ada. Oh, oke. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan riset ini jadi bahan bacaan ya untuk penetapan berikutnya ya. Nah, berarti selama ini kalau pembuktian, nah tadi kan patokannya nggak ada, tapi pembuktiannya yang selama ini dilakukan seperti apa Teh? Nah, ya jadi saya tuh kadang melihat gitu ya, kan kalau di dalam suatu putusan pengadilan itu kan ada udah lengkap gitu ya istilahnya. Si penggugatnya siapa, tergugatnya siapa, kronologis kejadiannya gitu ya. Lalu yang dia tuntut apa. Nanti juga ada dijawab nih sama si tergugatnya gitu ya. Nah, itu kan jadi kayak penggugat menggugat, si tergugat diberi kesempatan untuk menjawab gugatan tersebut gitu ya. Nanti si penggugat juga berhak untuk menjawab lagi tergugat menjawab lagi gitu, tapi cuman hanya sampai segitu gitu ya. Jadi gugatan, jawaban, replik, duplik selesai. Nah, nanti itu akan ada pembuktian untuk selanjutnya. Nah, pembuktian ini kan harus membuktikan, kita menyatakan bahwa orang itu bersalah kan emang harus dibuktikan gitu ya. Nah, kalau yang tadi yang imaterial kan gampang nih ya membuktikannya, bahwa dia cedera janji, misalnya kerugiannya apa saja lain sebagainya. Nah, saya melihat di dalam putusan-putusan pengadilan itu gitu ya, kayaknya nggak ada gitu ya hakim menetapkan bahwa atau mengabulkan suatu gugatan imaterial ini, ganti kerugian imaterial ini berdasarkan apa gitu. Jadi saya waktu itu meneliti 40 putusan, kurang lebih 40 putusan, dan mungkin gitu ya hanya satu gitu ya yang dia menyatakan bahwa tidak dikabulkan itu alasannya karena apa gitu. Jadi karena kan kayak seperti gini, sebetulnya orang itu kenapa dia menggugat ganti kerugian imaterial lebih banyak gitu ya. Kan kalau saya nanya nih gitu sama temen yang pengacara gitu ya, bilangnya gini, udah minta aja sebanyak-banyaknya, nanti kan terserah hakim mau mengabulkan gimana gitu. Nah, ini jadi kerjanya hakim kan. Jadi kalau di perdata itu memang hakim tidak boleh mengabulkan melebihi dari yang diinginkan oleh si penggugat gitu. Jadi mintanya 500 juta ya harus 500 juta atau ke bawah gitu ya. Jadi nggak bisa hakim mengabulkan 600 juta. Nah, makanya kenapa imaterial ini sangat tinggi, besar, sangat tinggi, karena kan siapa tahu hakim jadi mengabulkan, tapi kan jadi nggak puguh ya gitu ya. Jadi maksudnya harus juga melihat dari sisi tergugat mampu atau tidak. Nah, jadi kalau menurut saya gitu ya, setelah saya melihat-lihat, ini kan sebetulnya imaterial ini yang tadi berdasarkan stres gitu ya, yang lain sebagainya, lebih ke psikologis lah ya. Nah, ini dari ke-40 perkara ini, saya nggak menemukan hakim meminta bukti bahwa benar nggak orang ini stres gitu ya, benar nggak dia nggak bisa tidur gitu kan. Kan bisa aja misalnya ada surat dari psikiater gitu ya, ada ya dari lembaga-lembaga yang bisa mengeluarkan itu, bahwa misalnya dia mengkonsumsi obat ini untuk menghilangkan rasa cemas, stres dan lain sebagainya. Nah, dari 40 itu saya nggak menemukan yang meminta bukti. Ya, hakim meminta bukti untuk seperti itu gitu. Cuman ada satu perkara itu kasusnya yang si perempuannya ini dia punya pacarnya nggak mau diputusin. Nah, si laki-lakinya ini di Facebook gitu ya mengupload si foto-foto gambar-gambar perempuan tersebut. Jadi kan kalau misalnya lagi pacaran mungkin lagi gitu, lagi bagaimana gitu, itu diupload gitu kan, hingga kan si perempuannya jadi resah, terus jadi dikirimin ke keluarganya, ke keluarganya, ke teman-teman kantor dan lain sebagainya. Nah, hingga si perempuan itu dia harus berobat dan sebagainya. Nah, itu hanya itu yang saya lihat. Ada buktinya. Tapi saya lihat sih hakim tidak meminta bukti, tapi dia melampirkan bahwa dia telah mengalami trauma seperti itu. Jadi memang atas inisiatif si penggugat sendiri gitu. Tapi untuk hakimnya sendiri saya nggak lihat ya bahwa harus ada bukti-bukti ini. Ini menarik sekali ya. Nah, mungkin selama ini juga pemirsa ya, penonton di rumah, ternyata kasus itu pacaran yang menyebar-nyebarkan foto ya tadi tuh bisa dituntut ya karena merugikan secara imaterial. Karena kasusnya sekarang pada hubungan-hubungan toksik ini agak menyerempet dikit ya, tapi nggak apa-apa. Sama pasal red flag gitu ya. Iya. Banyak orang yang tidak bisa lepas dari hubungan toksik karena kekhawatiran pacarnya yang tidak mau diputuskan itu memang menyebarkan foto-foto yang mereka miliki gitu. Nah, ternyata kalau teman-teman tadi ya mawas hukum ini bisa gitu ya dibawa ke ranah hukum. Nah, ini sebenarnya juga
kan namanya kalau orang hukum, misalnya saya ngobrol sama mahasiswa ya, aduh apa bu kasus apa ya, sebenarnya kan orang hukum tuh harus cari-cari masalah ya. Kalau dokter kalau nggak ada penyakit ya nggak akan ngapa-ngapain juga gitu, sama kan kita juga cari-cari masalah ya. Sebenarnya kan gampang, misalnya kayak gini, jalan di Unpad rusak nih gitu ya, saya bolak-balik tiap hari ke Unpad, rusak mobil saya, minta ganti kerugian ke Unpad bisa gitu kan, bisa aja gitu. Jadi diada-adain ya bisa, memang gitu, memang kita ada hak untuk melakukan suatu gugatan bisa gitu. Jadi sebagai warga negara kita ini mesti mawas juga ya, kita punya kewajibannya apa, termasuk kita punya hak apa gitu. Betul. Jangan juga hanya diam ya, karena kan kita juga kepentingannya untuk bersama juga, apalagi ya kalau kepentingan bersama. Nah, Teh tadi kan kalau di Indonesia tuh seperti itu ternyata, tapi ada nggak kajian atau selama ini melihat di negara lain aturannya apakah sama dengan di Indonesia atau ada yang sudah ada pembuktian misalnya? Ya, jadi kalau saya lihat tuh memang saya meneliti, saya nggak datang ke negaranya ya, tapi sebenarnya saya pengen banget gitu ya. Saya meneliti itu dari Belanda. Kenapa saya menggunakan Belanda? Karena kita masih menggunakan hukum produk Belanda nih gitu ya. Di Belanda ini gimana sekarang aturannya gitu. Jadi yang di Belanda ini yang pertama adalah dia sudah ada gitu. Jadi dia sudah ada di dalam KUH Perdata barunya, New BW-nya gitu ya, bahwa disebutkan untuk ganti kerugian imaterial ini sudah disebutkan gitu, sudah dicantumkan. Nah, untuk lain sebagainya, pembuktian dan sebagainya memang tidak, tetapi sudah ada definisinya lah setidaknya gitu ya. Jadi untuk tuntutan perbuatan melawan hukum dan non prestasi itu boleh, sudah bisa gitu digugat ya. Nah, jadi kalau di Indonesia ini karena ada beberapa pandangan yang tadi saya sebutkan, hakim tuh kadang menolak, kalau non prestasi ini nggak boleh ganti kerugian imaterial. Karena kerugiannya udah kalau misalnya ada kerugian udah ditulis di dalam perjanjian gitu, menurut beberapa hakim. Tapi ada yang bilang menyatakan bahwa bisa aja dituntut non prestasi di dalam ganti kerugian imaterial di dalam perkara non prestasi gitu. Karena bisa aja perjanjian ini tidak jadi atau batal, menyebabkan si orang ini kan sedih, terhina atau apa gitu ya. Nah, lalu yang kedua di Inggris gitu ya. Di Inggris itu memiliki suatu aturan hukum yang berbeda dengan Indonesia. Indonesia, Belanda itu namanya Eropa kontinental gitu ya. Jadi tapi kalau Inggris, lalu Australia, Singapura, Malaysia itu dia Anglo-Saxon gitu ya. Jadi aturannya karena yang jajaran Inggris ngikutin aja gitu ya aturan. Jadi mereka itu memang tidak ada aturan-aturan seperti di kita gitu. Jadi mereka punya pedoman, tapi mereka itu aturannya lebih kepada bagaimana putusan hakim sebelumnya gitu. Jadi dari jurisprudensi hakim dijadikan aturan oleh mereka gitu. Jadi kalau ngelihat karena nggak ada aturan seperti ini gitu ya, bagaimana di Inggris? Di Inggris juga banyak kasus-kasus seperti ini gitu, hingga membuat seperti kumpulan-kumpulan ahli gitu ya. Di situ tuh ada dosen, ada polisi, juga ada lawyer gitu ya. Mereka membuat suatu pedoman untuk mengatur mengenai ganti kerugian imaterial ini. Tapi hanya pedoman gitu. Jadi kalau pedoman itu kan beda sama undang-undang gitu. Kita harus melihat dulu aturan dalam undang-undang, baru kita melihat aturan yang lain. Kalau di sana mereka udah bikin pedoman aja gitu. Jadi bagaimana cara penghitungannya gitu. Lalu ada tingkatan-tingkatannya. Misalnya kan apakah normal atau tidak gitu ya, bahwa misalnya hanya jatuh gitu ya, keseleo itu minta ganti kerugiannya besar sekali. Nah, itu mereka itu ada pedomannya gitu. Jadi kayak kelas-kelasnya gitu. Jadi setidaknya tidak terlalu mengawang misalnya orang berpikir ini kenapa putusannya bisa gitu, landasannya apa? Kenapa gugatannya segitu? Dari mana rugi 100 miliar itu misalnya betul. Karena kalau saya lihat setiap kali pengajuan kerugian imaterial itu saudara-saudara, kalau juga mungkin menonton berbagai kasus tinggi gitu ya. Boleh kan nanti terserah hakim mengabulkan atau enggak kan. Kita jadi kayak misalnya siapa tahu gitu ya, siapa tahu kita dikabulkan oleh hakim gitu. Nah, tapi kan jadi kalau melihat seperti itu prakteknya selama ini penggantian kerugian imaterial itu jadi menguntungkan yang penggugat atau tergugat, atau menjaga keseimbangan gimana? Tergantung sih. Jadi saya melihat itu memang rata-rata hakim nggak mengabulkan karena kan takut salah mungkin ya. Hakim kan takut salah. Jadi istilahnya
sudah cukup hanya ganti kerugian material saja dan tidak dikabulkan ganti kerugian imaterial karena tadi nggak ada buktinya gitu ya. Jadi dia menyatakan bahwa saya stres, cemas, tidak bisa tidur dan sebagainya. Buktinya mana gitu. Itu juga tidak diserahkan. Jadi itu adalah salah satu pertimbangan hakim mungkin ya, tidak mengabulkan itu. Jadi banyaknya yang tidak dikabulkan ya. Tidak dikabulkan. Mungkin kalau Teh Ira ngelihat kasus Syahrini. Oh iya. Tahun berapa ya, saya lupa itu tahunnya 2013. Nah hakim itu dia itu digugat oleh pemilik kafe di Bali pada saat mau tahun baru. Dia harus jadi penyanyi nih Syahrini gitu ya. Ternyata ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal itu dia kan jadi nggak bisa tampil. Nah si kafe ini menggugat gitu ya, karena dengan itu kan acara tahun baru dan acara ulang tahun si kafe ini katanya kan. Nah udah gitu dia harus mencari lagi artis pengganti gitu kan, itu sulit lagi karena waktunya ya. Nah itu hakim mengabulkan, tidak mengabulkan ganti kerugian imaterial. Oh oke. Padahal kan si pemilik kafenya sudah menyatakan bahwa kejadian ini tuh membuat saya misalnya harus malu gitu karena dia sudah pasang banner gitu, sudah spanduk lain sebagainya bahwa akan mendatangkan Syahrini gitu. Jadi kerugiannya material saja mungkin sesuai perjanjian ya. Iya. Oke, baik. Nah, kan kalau tadi kita ngobrolin ternyata kerugian imaterial tuh ada kaitannya dengan stres, cemas gitu. Berarti kan ini kaitannya ternyata hukum dengan psikologi ya. Nah, kemudian bagaimana mungkin dalam pembelajaran selama ini apakah mahasiswa Fakultas Hukum juga ada pembelajaran psikologi ataukah dalam penerapan hukum itu kemudian aspek psikologi ini menjadi salah satu pertimbangan? Kalau prakteknya di Indonesia selama ini seperti apa? Dulu waktu saya zaman S1 tuh ada mata kuliah psikologi hukum. Psikologi hukum, tapi sekarang udah nggak ada gitu ya. Setahu saya nggak ada gitu ya psikologi hukum ini. Sebetulnya bagus juga ya karena dengan orang misalnya terkena suatu jadi korban dan sebagainya, ini harus dilihat juga psikologinya gitu ya. Nah sebetulnya kalau tadi bukan hanya psikologi sih gitu ya, jadi sebetulnya ini bisa gabungan antara hukum, psikologi dan ekonomi. Oh iya, ekonomi itu cara menghitungnya Iya kan? betul. Kayak gini, kayak misalnya kebakaran hutan, misalnya kebakaran hutan di tempat tertentu mengakibatkan tempat yang lain tuh kena asapnya gitu ya. Itu bisa ganti kerugian imaterial karena kan tadi jadi tidak nyaman hidup, atau misalnya pencemaran air lain sebagainya, minta ganti kerugian imaterial lain sebagainya gitu. Nah itu sebetulnya bisa dihitung oleh orang ekonomi gitu. Jadi misalnya kebakaran hutan, di hutan itu misalnya ada berapa pohon, jenis pohon dan sebagainya, itu tuh bisa tuh menghitungnya. Saya pernah ngobrol sama dosen UI di ekonomi tapi ya. Jadi itu memang sudah ada penghitungan dan sebagainya. Terus kebayang kata saya, wah ini kayaknya pusing juga ya kalau menghitung hutan tanaman-tanaman di hutan itu. Oke. Nah, termasuk tadi ya mungkin kalau kerugiannya kesehatan juga harus dihitung biaya berobat yang dikeluarkan dan lain-lain. Betul sekali ya. Jadi saya juga nggak ngeh ya sampai disampaikan barusan ternyata ya berkaitan juga dengan aspek gitu ya. Putus cinta misalnya gara-gara kasus ini. Ada juga di daerah Makassar. Jadi seorang dokter perempuan gagal menikah dengan calon suaminya. Nah, dia itu sudah bikin undangan, sudah bikin sudah siap-siap ke gedung, gua dan sebagainya. Nggak jadi nih digugat kan. Gitu. Jadi kan karena itu nama baik seorang dokter, apalagi di daerah tertentu dia turunan apa lain sebagainya gitu kan, hingga dia malu kan, maksudnya dia sudah menyebar undangan taunya nggak jadi, ya itu trauma ya. Oh iya. Nah jadi ya mudah-mudahan sih ya kedepannya ada peraturan yang lebih jelas lagi ya tadi apakah itu bentuknya pedoman seperti di Inggris misalnya. Nah Teh Rai, menurut Teh Rai sementara kesadaran publik sendiri masyarakat kita tentang kerugian imaterial tuh seperti apa selama ini? Kayaknya juga belum begitu paham ya masyarakat, karena saya juga ngelihat lawyer pun sepertinya gitu ya, pengacara-pengacara pun dalam menetapkan ini imaterial atau material juga masih campur aduk gitu. Jadi menurut saya selama itu dia bisa dihitung itu adalah material, gitu kan. Tapi yang tidak bisa dihitung itu adalah imaterial. Tapi kadang kayak gini, tadi Teh Ira bilang biaya berobat dan sebagainya itu masuknya material. Material kan, karena bisa dihitung biaya obat berapa gitu kan.
terus misalnya bolak-balik dia pakai ongkos, itu masih material. Tapi tentang dia kemudian stresnya karena sakit itu yang bisa masuk imateri, malu, yang lain-lain tadi ya karena. Ya, jadi sebetulnya penghitungannya itu bisa dilihat juga dari si status sosialnya juga kan, gitu. Misalnya akan berbeda gitu ya. Saya yang malu, misalnya dengan dekan yang malu, gitu kan, misalnya kan. Karena saya dosen biasa, misalnya, ataupun misalnya pencemaran nama baik gitu ya, presiden gitu ya, dengan Pak RT gitu kan akan berbeda. Orang mengenal status sosialnya juga tidak terlalu luas gitu. Jadi memang ada banyak aspek sekali ya yang harus dipertimbangkan. Nah, ini kan begitu menariknya ya, dan tadi saya nampaknya sepakat dengan pendapat Tere yang menyatakan mungkin kesadaran publik juga belum begitu bagus ya mengenai ini. Buktinya saya juga tidak bisa membedakan mana kerugian material sama imaterial ya. Nah, rencananya Tere sendiri untuk riset ini ke depannya akan seperti apa? Inginnya sih gitu ya, mungkin bisa kolaborasi gitu ya dengan fakultas lain ya, tadi yang saya katakan bahwa dengan ekonomi nih gimana sih cara penghitungannya gitu ya, dengan fakultas psikologi gitu. Jadi mungkin di lain waktu nanti diadakan suatu penelitian yang bisa kolaborasi antar fakultas juga menurut saya sih menarik ya, karena dalam kehidupan sehari-hari ini banyak ditemukan gitu ya. Oh, itu dari dunia artis, dari dunia politik lain sebagainya gitu. Atau kita masyarakat awam. Sekalian ini kita menutup sesi kita kali ini mungkin dari Teh Rey ini yang sangat memahami tentang hukum ya, dan kasus yang kita bahas atau tentang ganti rugi kerugian imaterial ini, ada pesan nggak Teh untuk para penonton semuanya? Jadi intinya sebetulnya adalah tanpa kita sadari ya, kita melakukan suatu hubungan hukum, lalu juga perbuatan hukum lain sebagainya, kok bisa mengakibatkan kita dituntut gitu ya. Akhirnya kenapa dituntut kan karena kaget juga ya, misalnya jangankanlah dengan rekan bisnis, antar saudara aja banyak gitu permasalahan kan. Itu yang ibu digugat anak lain sebagainya. Jadi memang mau tidak mau lah setidaknya kita harus tahu dulu hak-hak kita. Misalnya kita mau bikin suatu perjanjian itu gitu ya, harus betul-betul dibaca gitu ya. Jadi kan kadang karena nggak saya percaya aja deh gitu ya, tanganin. Atau misalnya perjanjian itu dibuat tertulis. Jadi kalau tertulis itu kan udah jelas ya, ada hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan itu apa, jelas. Nah, kalau misalnya hanya lisan ya, mau itu misalnya sama teman pinjam dulu deh 3 juta gitu ya. Kita nggak dibayar-bayar, nagih nggak enak ya kan, jadi seperti itu. Jadi untuk melindungi diri kita gitu ya, setidaknya mau bikin perjanjian, usahakan untuk tertulis dan memahami isi dari perjanjian tersebut gitu. Nah, kalau misalnya membahas mengenai perbuatan melawan hukum, pokoknya segala tindakan yang tidak bertentangan dengan undang-undang gitu ya, aturan di kita, norma, kaidah, norma agama, kesusilaan dan sebagainya gitu ya. Insya Allah sih aman-aman aja. Oke. Jadi ini pesan dari Teh Rey buat kita semua ya, karena kan kita biasa ya tanda tangan, bahkan yang elektronik juga kan kita baca ya term and condition, TNC. Kadang siapa yang di sini yang suka di skip, kan ya kita. Tapi saya juga gitu soalnya. Jadi kayak misalnya orang tua saya dirawat inap gitu ya di rumah sakit, itu kan tulisannya kecil-kecil ya. Aduh, udah males lah, kita udah cepet-cepet pengen masukin orang tua ke ruang rawatnya kan, kita tanda tanganin. Nggak tahu kalau misalnya kita ternyata komplain, ibu kan ada sudah di sini, tidak boleh komplain ternyata ya. Sudah disebutkan bahwa ketentuannya ini. Oh iya ya udah gitu kan. Iya. Nah itu ya tadi kita semua harus lebih aware, lebih tahu apapun yang kita tanda tangani, kesepakatannya apa yang menjadi hak kita dan juga kewajiban kita. Kalau tentang pelanggaran hukum udah jelas tadi ya, jangan melanggar hukum, norma agama, norma kesusilaan. Tapi yang ini kita jangan-jangan takutnya suatu saat dituntut orang karena nggak sadar, karena lalai itu kan nggak sengaja ya. Gitu aja bisa menyebabkan kita bisa dituntut ganti kerugian juga gitu. Oke, baik, terima kasih sekali nih Teh Rey untuk diskusinya yang sangat penting sekali, menjadi pengetahuan yang mudah-mudahan buat semua penonton di rumah. Saya juga belajar banyak ya, karena mau jadi host ini saya baca-baca dulu, ternyata gitu ya. Baik, terima kasih. Hari ini kita sudah berdiskusi dengan Ibu atau Teh Rey Mantili yang risetnya ini sangat menarik dan penting sekali buat kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu
untuk membahas Amin. secara lebih dalam, lebih detail, mungkin kasus-kasus kekinian. Ya. Mungkin juga nanti sudah ada kolaborasi ya dengan fakultas lain gitu. Betul, baik. Semua penonton di rumah, terima kasih. Kita cukupkan acara Heart Talk kita kali ini. Kita bertemu di Heart Talk edisi berikutnya. Assalamualaikum.